Halo, kita langsung aja ya. Kali ini kita mau bedah sesuatu yang deket banget sama kita semua. Apa sih yang sebenarnya cuma kayak dengerin aja, tapi nggak bener-bener menyimak? Iya ya, Sumber-sumber yang Anda kumpulkan ini nunjukin hal menarik loh. Katanya, penghalang terbesarnya itu seringkali bukan suara berisik di luar sana. tapi justru ramainya di dalam kepala kita sendiri ya. Persis. Betul. Rasanya hampir semua pernah ngalamin ya. Tujuan obrolan kita kali ini sebenarnya buat bantu Anda ngenalin keramaian internal ini. Ya, pikiran yang liar, emosi yang kadang meledak-ledak, asumsi kita yang kaku itu. Terus, gimana cara bongkarnya? Gitu. Iya, dan gimana cara membongkarnya? Biar apa? Biar Anda bisa lebih jernih gitu nangkep informasi, lebih paham sama orang lain. Ini kayak jalan pintas lah ya, buat jadi well-informed dengan cara beresin dulu gangguan dari dalam diri. Setuju banget. Pernah sih Anda ngerasa lagi ngobrol atau mungkin rapat gitu, tapi kok rasanya ada bagian penting yang kelewat aja. Padahal badan kita ada di situ. Sering itu. Yuk kita coba ungkap nih, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam? Kita mulai dari penghalang pertama yang kayaknya paling umum. Pikiran yang ngelantur, yang serba otomatis. Nah, ini dia. Ini sering disebut kebalikannya mindfulness ya. Jadinya mindlessness. Kondisi kita kayak jalan otomatis. Kejebak rutinitas pikiran. Otomatis gitu ya. Iya. Salah satu bentuk paling umumnya itu mind wandering. Pikiran kita terbang kemana-mana pas lagi diajak ngomong atau pas harusnya fokus. Akibatnya, yaitu tadi, detail penting hilang. Contohnya pas banget tuh disebut di salah satu materi Anda. Keasikan ngecek email atau notifikasi HP pas lagi kerja atau ngobrol. Hancur fokusnya. Langsung buyar kan. Dan dampaknya itu loh, bisa jadi kita otomatis langsung ngejudge orang. Istilahnya pigeonholing. Ah ya, pigeonholing. Jadi terlalu cepat ngasih label atau ngekategorisin orang cuma dari kesan sesaat. Pemahaman kita jadi dangkal banget kan? Tepat sekali. Dan pigeonholing itu bahaya loh, karena kita seolah-olah masukin orang ke satu kotak aja. Nggak lihat potensi lain atau nggak coba ngerti kenapa mereka begitu. Padahal, ya seperti ditekankan di materi mindfulness Anda, kalau kita hadir penuh, kita bisa lebih menghargai alasan orang bertindak. Biasanya ada alasan yang masuk akal buat mereka saat itu. Oke. Jadi selain pikiran yang ngelantur, ada lagi nih penghalang besar lainnya. Apa tuh? Emosi yang reaktif dan sikap defensif kita. Betul. Sumber Anda soal emotional agility pakai metafora bagus tuh. Kita kayak terkait atau kepancing gitu sama pikiran dan emosi negatif. Jadi kayak pakai kacamata kuda. Itu gambaran yang kuat sekali ya. Emosi yang intens, marah, frustrasi, bahkan menariknya, kebahagiaan yang berlebihan pun bisa. Itu disebut di sumber tentang kebahagiaan. Semuanya itu bisa mengacaukan cara kita memproses informasi. Kalau lagi marah misalnya, wah, fokus kita langsung nyempit ke sumber rasa sakitnya. Jadi susah lihat gambaran besarnya ya. Susah banget. Susah mikir jernih buat bener-bener dengerin apa sih yang sebenarnya disampaikan orang. Dan ini nyambung banget ke pemicu pas kita dapat feedback ya. Materi receiving feedback well yang Anda tandai itu nyebut ada 3 pemicu utama. Iya, 3 itu. Pemicu kebenaran, kita ngerasa feedbacknya salah. Terus pemicu hubungan, kita keganggu sama siapa yang ngasih feedback. Sama pemicu identitas, wah ini dalam, feedbacknya kayak nyerang jati diri kita. Benar. Dan begitu salah satu pemicu ini kesentuh, Langsung pasang kuda-kuda defensif ya. otomatis sikap defensif ini langsung nutup pintu buat dengerin dan belajar. Nggak bisa masuk apa-apa lagi. Ditambah lagi nih, ada temuan menarik dari sumber Power Paradox. Katanya, saat orang merasa punya kuasa, empati mereka cenderung turun loh. Oh ya? Iya, dan perilaku egoisnya naik. Ini bikin mereka jadi makin susah nerima masukan atau perspektif yang beda. Jadi penghalang internal ini bisa makin kuat, tergantung posisi kita juga. Wah, kompleks juga ya ternyata penghalang internal ini. Nah, pertanyaannya sekarang gimana dong caranya kita bongkar tembok-tembok ini? Kita masuk ke bagian solusinya nih. Kayaknya kuncinya mulai dari kesadaran diri ya. Tepat. Balik lagi ke praktek mindfulness yang dibahas di beberapa materi Anda itu, ini bukan soal ngosongin pikiran ya, tapi lebih ke melatih kesadaran. Sadar pas pikiran mulai ngelantur atau pas kita mulai menghakimi. Latihan simple kayak fokus kenapa sebentar aja atau mikromeditasi di sela kesibukan, itu bisa banget ngelatih otot perhatian kita. Jadi kuncinya sadar dulu ya. Sadari aja saat pikiran berkelana, terus balikin lagi fokusnya dengan lembut. Nggak perlu keras sama diri sendiri. Oke, jadi
Jadi intinya menyadari dulu ya, kapan kita masuk mode otomatis. Nah, selain itu, soal kesadaran diri, materi tentang nerima feedback sama percakapan sulit juga nyaranin kita kenali pola pribadi kita. Apa sih tombol panas kita? Pemicu kita apa? Ngenalin ini penting banget kan? Biar nggak langsung reaktif. Sangat krusial, itu langkah pertama yang penting banget. Langkah berikutnya, baru kita kelola keadaan internal kita secara aktif. Konsep emotional agility dari sumber Anda itu nawarin kerangka bagus. Pertama, sadari pikiran dan emosi yang muncul, tapi jangan langsung hanyut. Oke, sadari dulu. Kedua, terima pengalaman internal itu. Anggap aja sebagai data, bukan perintah yang harus diikuti. Ketiga, baru bertindak berdasarkan nilai. Pilih respons yang sejalan sama nilai-nilai kita, sama siapa diri kita ingin menjadi, bukan sekedar ngerespons emosi sesaat. Menarik. Jadi ada jeda ya antara stimulus sama respon kita. Ini nyambung juga nih sama ide pergeseran perspektif dari materi tentang ngadepin orang sulit. Kita kan sering kejebak lensa default ya, misal ngerasa jadi korban terus. Iya, sering itu. Gimana caranya biar bisa lihat dari sudut pandang lain supaya dengernya lebih baik? Dengan sadar, kita pertanyakan cerita yang kita buat di kepala kita sendiri. Apa sih faktanya? Mana interpretasi kita? Coba deh lihat dari lensa optimisme realistis misalnya. Terus secara sadar juga kita latih empati kognitif dan kasih sayang atau compassion. Ini ditekankan di beberapa sumber Anda. Berusaha memahami sudut pandang orang lain ya. Betul, walau mungkin sulit. Dan ternyata respons yang penuh kasih sayang itu seringkali lebih efektif loh dalam jangka panjang daripada kemarahan. Ini bukan berarti lembek ya, tapi tough empathy. Memberi apa yang dibutuhkan orang lain untuk berkembang. Oke. Jadi latihannya ada di kesadaran diri dan gimana kita ngelola internal kita. Kalau langkah praktisnya sehari-hari gimana? Ada ide dari materi Anda? Ada satu yang bagus banget dari sumber Receiving Feedback Well. Minta umpan balik yang spesifik. Gimana tuh maksudnya? Jangan cuma nanya gimana menurutmu, tapi coba tanya satu hal apa deh yang kamu lihat saya lakukan atau mungkin nggak lakukan yang kira-kira menghambat saya. Wah, spesifik ya? Iya, ini cara jitu buat ngebuka blind spot kita. Hal-hal yang mungkin kita nggak sadar, tapi itu menghalangi kita buat mendengar lebih baik. Itu konkret banget sih. Saya juga nangkep ide dari materi percakapan sulit nih. Pas suasana lagi panas, coba deh identifikasi taktik yang mungkin lagi dipakai lawan bicara. Misalnya? Misalnya dia lagi nuduh atau muterbaikin fakta. Bukan buat nyerang balik ya, tapi biar kita bisa tetap tenang, objektif. Dan bisa terus dengerin inti pesannya, bukan kepancing emosi ya. Nah, itu dia. Persis, tujuannya jaga kejernihan kita sendiri. Jadi, jelas banget ya, kualitas kita mendengarkan itu sangat bergantung pada apa yang terjadi di dalam diri kita. Membongkar penghalang macam pikiran ngelantur, emosi reaktif, asumsi kaku, itu kunci buat pemahaman yang lebih dalam dan koneksi yang lebih baik. Dan ini bukan perbaikan sekali jadi ya. Ini latihan terus-menerus kayaknya. Mengelola kebisingan internal, ini butuh sabar dan praktek. Betul sekali, ini adalah sebuah skill, dan skill itu perlu diasah terus-menerus. Nah, sebagai penutup nih, coba kita sama-sama refleksi sejenak. Buat Anda yang lagi dengerin, dari semua penghalang internal yang kita bahas tadi, pikiran ngelantur, emosi reaktif, defensif, asumsi, mana nih kira-kira satu yang paling sering nongol atau paling Anda kenali dalam diri Anda? Pertanyaan bagus. Dan kalau udah ketemu, kira-kira apa ya satu langkah super kecil aja yang bisa Anda coba lakukan hari ini juga untuk mulai membongkar penghalang itu? Pertanyaan bagus itu untuk dibawa pulang dan direnungkan. Semoga obrolan kita ini bisa ngasih Anda percikan ide dan mungkin beberapa alat ya untuk mulai mendengarkan dengan lebih jernih lagi. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita selanjutnya.